Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Allah faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah berjumpa kembali bersama kami di channel Pecinta Sholawat, channel yang senantiasa menyajikan keilmuan ya, dunia yang edukatif, pembahasan masalah kita, pembahasan kajian-kajian, termasuk doa-doa. Semoga apa yang saya sampaikan ada guna manfaatnya fid dini wa dunya wal akhirah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan ngaji kitab Al-Ala Tanabul Ilma. Dalam hal ini yaitu pasal mengenai apa? Keutamaan ilmu fikih. Keutamaan ilmu fikih. Mari untuk menyingkat waktu kita bacakan kitabnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakati fid dharain amin. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa'dalu qasidi. Tafaqqah fa innal fiqha afdalun qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi. Tafaqqah fa innal fiqha, ngaji ya fikih. Pahamna fikih, fa innal fiqha moko krana unggule, fa innal fiqha krana sak temene ilmu fikih. Afdalu qaidi yaitu apa? Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi, ngaji ya fikih krana unggule lan nuduhake ya. Qaidi ilal birri, nuduhake marang apa? Ilal birri, marang kebagusan. Wa taqwa, lan wedi marang Allah Subhanahu wa taala. Wa adalu qasidi, lan luwih jejak. Maksudnya apa? Diharapkan pengarang kitab ini meminta kepada kita semuanya untuk apa? Para siswa, para santri, para murid untuk senantiasa mempelajari ilmu fikih. Karena apa? Karena ilmu fikih ini adalah sebaik-baik penunjuk kebaikan dan menuju ketakwaan. Ini memang pentingnya ilmu fikih. Dan dengan ilmu fikih ini, setelah kita lebih memahami hal-hal menuju hal yang baik dan takwa, nah ini akan apa? Akan senantiasa memberikan jalan lurus, istiqomah dalam kebaikan. Dilanjutkan lagi, wal ilmul hadi ila sunanil huda wal hisnu yunji min jami'i syada'idi. Wal ilmul hadi ila sunanil huda, ilmu fikih kang nuduhake dalan pituduh. Wal ilmu huwa ya utawi ilmu fikih, al ilmu yaitu ilmu al-hadi kan nuduhaken ila sunanil huda, nuduhake dalan apa? Pituduh. Wal hisnu yunji min jami'i syada'idi, yaiku apa? Benteng kang nyelametake. Ilmu fikih ini menjadi benteng kang nyelametake segae pakai wong. Maksudnya apa? Maksudnya ilmu fikih adalah apa? Lambang yang menunjukkan jalan hidayah, dan benteng yang menjaga dari setiap sesuatu yang memberatkan.
Penjelasannya apa? Penjelasannya bahwasannya dijelaskan ilmu fikih memang secara apa? Secara ta'rif. Nah, ilmu fikih secara ta'rifannya adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat, yang mana hukum-hukum syariat tersebut diambil dari apa? Dari dalil-dalil Al-Quran, melalui ijtihad, ya, tujuannya para siapa? Para mujtahid. Nah, ilmu fikih adalah apa? Adalah salah satu ilmu yang sangat-sangat penting. Nah, di samping juga seperti ilmu tauhid, ya, ilmu fikih ini sangat penting. Begitu juga sejajarlah dengan apa pentingnya ilmu tauhid. Karena apa? Karena tanpa ilmu fikih, ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak akan sah. Bahkan bila tanpa ilmu fikih, perbuatan kita sehari-hari bisa jadi apa? Ya, merupakan kemaksiatan tanpa kita sadari. Karena apa? Karena setiap perbuatan orang yang akil baligh, orang yang berakal, orang yang faham, ya harus didasarkan pada hukum agama. Oleh karena itu, kita semuanya wajib untuk mempelajari ilmu fikih. Agar apa? Agar ibadah-ibadah yang kita lakukan ini ya benar, sesuai dengan syarat agama Islam. Muamalah yang setiap hari kita kerjakan ya, sesuai dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena pentingnya ilmu fikih, ya, sahabat Umar bin Khattab dia mengatakan bahwasanya janganlah berjual beli di pasarku ini kecuali orang-orang yang tahu fikih. Nah ini, ya, bahwasanya muamalah ya, jual beli ini semuanya ya menggunakan apa? Landasan ilmu fikih. Lalu mengapa sahabat Umar itu mengatakan seperti itu? Janganlah berjual beli di pasarku ini kecuali orang yang tahu fikih. Maksudnya apa? Karena orang yang tidak tahu ilmu fikih tentunya akan apa? Akan terjerumus pada muamalah yang tidak sah atau muamalah yang haram ya tanpa disadari. Mengerjakan kegiatan-kegiatan yang tanpa ilmu ini bahaya para pemirsa. Maka dari itu hendaknya kita ya anak-anak didik, para peserta, para santri, para siswa ya harus serius untuk memahami ilmu fikih, memahami berbagai macam disiplin ilmu fikih. Sesuai dengan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha." Wasbir, bersabarlah kalian, bersabarlah jiwamu bersama orang-orang yang menyembah Tuhannya di pagi hari, sore hari, yang mana menghendaki ridha Allah Subhanahu wa taala. Menghendaki ridha. Nah, di dalam tafsir ayat ini menurut Imam Ibnu Katsir, beliau berkata bahwasanya kita semuanya diperintahkan, umat muslim diperintahkan untuk apa? Untuk bersabar ketika berada di masjid untuk melaksanakan zikir ini. Tafsir dari Ibnu Katsir ya. Arti dari majelis zikir ya, menurut Imam Athaillah adalah majelis-majelis yang membahas halal haram ya. Majelis kajian ya, seperti ini majelis kajian yang kita laksanakan ini. Nah, menurut Imam Athaillah tadi majelis zikir ya, di masjid-masjid ini ya tidak hanya mengerjakan sholat saja, tetapi apa di situ menurut Imam Athaillah majelis zikir adalah majelis yang membahas halal haram ya. Kalau membahas halal haram ya tentunya mengaji konteksnya.
Menurut beliau bagaimana kita menjual, bagaimana kita membeli, sebagaimana dalam sholat ya, sebagaimana dalam sholat, puasa, zakat, haji yang dan lain-lain sebagainya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma Abdullah Subhanahu Wa Taala bisyai'in afdalu min fikhi fiddin." Tidak disembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lebih utama dari paham agama. Imam Syafi'i beliau berkata bahwasanya al ilmu ilmani, ilmu itu ada dua, ilmu faqih li'idyani, wal ilmu faqih untuk menjaga agama, wa ilmu tib sementara ilmu kedokteran yang lil abdani untuk menjaga badan, wa ma wara'a dzalik balaghatul majlis. Selain dua ilmu tersebut ya, maka hanya ilmu untuk meramaikan majelis. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, demikianlah materi kajian kitab Alala Tanalul Ilma, yaitu mengenai apa? Mengenai keutamaan ilmu faqih. Ya tentunya pembahasan sangat luas sekali para pemirsa, keutamaan ilmu faqih ini. Di dalam kaitannya dengan ibadah, mulai kita mengenal toharo ya, toharo pembahasannya luas sekali, mengenai air, macam-macam air, masalah toharo ya, mengenal air, ada air hujan, ada air sumur, ada air laut, sungai, air embun, air salju, pembagian apa? Air, ada air najis, ada air suci mensucikan, lalu macam-macam najis, ada najis mukhaffafa, mutawasito, mughalladho, dan bagaimana cara menghilangkan najis. Nah, ini memang utama sekali, termasuk juga memahami syarat rukunnya wudhu, fardunya wudhu, memahami juga air sedikit, air 1 kola, air 2 kola, air itu apakah bisa menanggung najis. Ini penting sekali pembahasan seperti itu. Tata cara wudhu yang baik, syarat rukun wudhu, tata cara sholat, syarat rukun sholat, lalu puasa, syarat rukun puasa, apa saja membatalkan puasa, sedekah, ya, zakat, apa saja harta yang perlu dizakati, kewajiban zakat itu apa aja harta-harta itu, memahami nisabnya zakat, haul. Ketika kita umroh, kita harus memahami syarat rukun umroh, amal-amal apa aja di dalam umroh tersebut, termasuk haji, syarat rukun haji, batalnya haji. Nah, semua aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya dimensi hablum minallah, semuanya menggunakan ilmu, utama ilmu faqih. Begitu juga di dalam muamalah, kita sebagai makhluk sosial tidak lepas dari orang lain, orang-orang sekitar kita, ya, misalnya di kantor, di dalam pekerjaan, di dalam perdagangan, di pasar, di mal-mal. Ini semuanya kita harus memahami apa? Ilmu faqih. Maka keutamaan ilmu faqih ini seperti itu, sangat utama sekali memahami ilmu fikih itu. Dan kalau misalnya kita melakukan ibadah tanpa memahami ilmunya, ya sia-sia ibadah kita. Karena pemirsa, kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada panca indera,
ada mata untuk melihat kajian-kajian, ilmu-ilmu. Kalau mata tidak senang pada ilmu ya nggak mau melihat kitab-kitab, melihat ustadz, melihat guru ya memang nggak suka belajar. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini sudah sempurna sekali, punya akal. Dengan akal itu bisa berpikir, punya panca indera. Dengan panca indera itu bisa menyelami disiplin ilmu apa yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita tidak memfungsikan segala potensi yang ada pada diri kita, ya kita termasuk orang malas, termasuk orang yang membangkang, nggak mau mencari ilmu. Padahal semua kegiatan aktivitas ini baik sifatnya duniawiyah ataupun ukhrawi, kedua-duanya menggunakan ilmu. Ilmu fikih dalam perdagangan ada, jual beli itu ilmu fikihnya juga ada. Maka dari itu pemirsa, mari keluarga-keluarga kita, adik-adik sekalian, para santri, para murid untuk aktif dalam belajar ilmu fikih. Tentunya kita berharap yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu fikih ini membimbing kita ke arah jalan yang baik, jalan yang lurus, ya. Jalan menuju hidayah Allah. Itu tadi tafaqqah fa innal fiqha afdalul qaidi. Belajar ilmu fikih ini sangat utama ya. Karena ilal birri wa taqwa wa adalu qasidi. Ya, dengan ilmu fikih ini bisa menuntun kita menuju kebaikan dan ketakwaan, menuju jalan yang lurus. Itu sesuai dengan syarat-syarat agama. Demikian pemirsa dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.